Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alwin Hidayat dari kelas Sistem Informasi 15. Saya akan menjelaskan tentang perancangan sistem informasi penjualan hasil usaha rumah tangga berbasis online. Konsep dasar sistem informasi. Yang pertama, definisi sistem informasi. Menurut Sutabri, yaitu suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi operasi organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu organisasi dapat menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Oleh karena itu, sistem informasi dapat lebih dijelaskan sebagai sebuah keterkaitan antara satu dengan yang lainnya, yang membentuk suatu jaringan yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, yang berrelasi dan membentuk suatu sistem yang mempunyai tujuan dan atau sasaran akhir menghasilkan, menampilkan, atau membentuk suatu informasi yang dari hasil pengolahan suatu data mentah yang berisi fakta dan sebagainya. Yang kedua, komponen sistem informasi. Menurut Sutabri, sistem informasi terdiri dari komponen-komponen yang disebut blok bangunan atau building block yang terdiri dari blok masukan, blok modal, blok keluaran, blok teknologi, blok basis data, dan blok kendali. Sebagai suatu sistem, keenam blok tersebut masing-masing saling berinteraksi satu dengan yang lainnya membentuk suatu kesatuan untuk mencapai sasaran. B. Pengertian penjualan yang menyatakan bahwa selling, melakukan penjualan, ialah suatu kegiatan yang ditunjukkan untuk mencari pembeli, mempengaruhi dan memberikan petunjuk agar pembeli dapat menyesuaikan kebutuhannya dengan produk yang ditawarkan, serta mengadakan perjanjian mengenai harga yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. C. Jenis-jenis penjualan. Adapun jenis-jenis penjualan yang diantaranya yaitu: pertama, trade selling, jenis penjualan antara pedagang kepada pedagang grosir atau eceran. Yang kedua, technical selling, suatu metode atau teknik di mana pedagang memberi informasi berupa masukan dan saran apa saja yang harus dilakukan oleh pembeli agar volume penjualan barang semakin meningkat. Yang ketiga, missionary selling, usaha yang dilakukan pengusaha agar konsumen membeli produk atau jasa yang tersedia di perusahaan dalam rangka meningkatkan volume penjualan. Keempat, neo business selling, merupakan suatu usaha untuk membuka transaksi batu dengan cara mengubah seorang calon konsumen menjadi konsumen. D. Tujuan penjualan. Dari sejumlah pengertian tentang penjualan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penjualan dalam suatu perusahaan adalah mendapatkan keuntungan atau laba yang sebesar-besarnya dari hasil penjualan produk atau jasa yang ada di perusahaan. Hal tersebut dapat direalisasikan jika produk penjualan berjalan lancar sesuai perencanaan. Adapun tujuan utama perusahaan dalam penjualan produk atau jasanya adalah meraih penilaian penjualan, mendatangkan keuntungan, dan mendukung pertumbuhan perusahaan. E. Faktor-faktor yang mempengaruhi penjualan. Di bawah ini dapat dilihat faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi penjualan. Yang pertama, kondisi dan kemampuan penjual suatu metode yang digunakan penjual agar target penjualan sesuai dengan yang diharapkan, dengan cara meyakinkan sedemikian rupa kepada pembeli untuk membeli produk atau jasanya. Yang kedua, kondisi pasar. Faktor kondisi ataupun yang dimaksudkan antara lain jenis pasar, segmen pasar, daya beli, frekuensi pembelian, serta keinginan dan kebutuhan. Modal kebutuhan akan sarana dan usaha yang berkaitan dengan kegiatan penjualan seperti armada transportasi, event produk, promosi produk, lokasi pameran produk. Yang keempat, faktor lain yang dibutuhkan dana yang tidak sedikit untuk kegiatan-kegiatan di bawah ini yang terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penjualan seperti iklan produk, peragaan, dan bonus kepada pembeli.